Nah, oke. Selanjutnya, nah seperti biasa, kalau misalnya kita mau mendiagnosa suatu penyakit pada pasien, maka kita harus melakukan suatu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang yang berkaitan ya. Jadi biasanya kalau misalnya pasien-pasien datang itu keluhan utamanya adalah, "Dok, kok kayaknya ada benjolan di payudara kiri," misalnya gitu. Ataupun dia merasa, "Kok payudara saya yang kanan lebih gede ya sekarang dibandingkan yang kiri," misalnya gitu. Ataupun kadang juga lebih jarang dia akan datang dengan suatu nipple changes, bisa merupakan suatu retraksi atau inversi, ataupun juga keluarnya suatu discharge ya. Biasa juga ada pasien-pasien yang datang dengan suatu biasanya luka, atau misalnya mulai dari gatal, atau misalnya kulitnya merah gitu ya. Biasanya dia akan datang ke dokter dengan keluhan tersebut ya. Selain itu juga ada namanya, biasa pasien juga datang dengan suatu benjolan di aksila. Aksila berarti di ketiak. Biasanya pasien akan merasakan suatu benjolan pada saat dia mandi, atau misalnya lagi pakai baju, misalnya dia merasa kok ada benjolan gitu ya. Nah, lebih jarang juga biasanya pasien juga bisa datang dengan suatu nyeri-nyeri muskuloskeletal ya. Nah, ini yang harus kita gali pada saat kita bertemu dengan pasien ya. Jadi tentu saja seperti biasa ya, kita harus tanyakan sejak kapan, dan juga kita harus menggali history dia dengan detail ya. Misalnya kalau misalnya dia ada nipple discharge, kamu harus tanya warnanya apa, keluar terus nggak, atau misalnya nipple-nya dipencet baru dia keluar discharge-nya gitu ya. Nah, lalu kita juga penting harus identifikasi dari faktor-faktor risikonya. Faktor-faktor risiko yang kita udah tahu tadi di slide sebelumnya ya, kita harus cek pada pasien ini. Misalnya, apakah di keluarga ibu ada yang memiliki riwayat kanker payudara, misalnya gitu ya. Ataupun dari ibu sendiri, apakah dulu pernah mendapat pengobatan untuk kanker, atau kanker payudara, atau kanker lainnya, atau misalnya ada penyakit-penyakit penyerta lainnya ya. Lalu family history juga penting ya. Oke, selanjutnya maka kita masuk ke physical examination. Physical examination ini yang biasanya ini nih penting nih untuk OSCE biasanya. Oke, sorry ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan fisik, pertama-tama kita harus lakukan suatu pemeriksaan dari general observation. General observation itu biasanya keadaan umum pasien. Apakah dia sakit ringan, sakit sedang, ataupun sakit berat ya. Itu dari observasi kita sendiri sebagai dokter. Nah, selanjutnya kita juga harus cek tanda-tanda vital. Jangan lupa cek tekanan darah, heart rate, respiratory rate, dan juga suhu ya. Kita lakukan suatu pemeriksaan umum head to toe ya. Nah, selanjutnya baru kita lakukan suatu pemeriksaan lokalis atau breast examination. Nah, untuk dokter-dokter yang laki-laki biasanya akan minta ditemani oleh chaperone atau perawat yang wanita, biasanya supaya pasiennya juga lebih nyaman gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita melakukan breast examination, pertama pasti kita harus inspeksi dulu sebelum kita palpasi ya. Jadi biasanya inspeksi itu dilakukan dengan posisi duduk ya. Kalau palpasi biasanya pasiennya tiduran atau berbaring ya. Lalu kita juga akan cek KGB. KGB yang paling penting kita cek adalah pada aksila, supraklavikula, dan juga infraklavikula ya. Nah, ini merupakan skema ya di kanan ini. Merupakan skema bagaimana caranya kita melaporkan suatu massa yang ada di payudara ya. Pertama dari location, kedua dari size, quantity, konsistensi, border, atau ada nyeri pada saat dipalpasi, apakah ada fiksasi, ataupun juga ada nipple discharge ya. Oke, nah ini. Kalau misalnya kita melakukan inspeksi, kita akan melakukan dengan minimal 3 posisi ya. Jadi posisi pertama, tentunya kita inform konsen dulu ya dengan pasiennya, kita minta chaperone kalau pasiennya kurang nyaman. Lalu kalau pasiennya setuju, kita minta pasiennya untuk membuka pakaian dalamnya, lalu silakan duduk ya, kita cuci tangan ya. Nah, jadi pertama pada saat pasien duduk dengan biasa saja, kita sudah memulai inspeksi. Lalu kita minta pasien untuk naruh tangan di pinggang.
lalu naruh tangan di belakang kepala atau diangkat, lalu juga tangan ke depan atau ke samping, lalu kita melihat dari atas ya. Kita lihat apakah ada asimetri, apakah ada lesi, misalnya scar, post-op scar, ataupun misalnya pada saat inspeksi benjolannya udah sangat tampak nyata, ataupun misalnya ada luka di payudara atau di putingnya. Lalu apakah ada periode orange, apakah ada skin dimpling ya. Kita bisa lihat di sini contohnya ada skin dimpling. Ini merupakan skin dimpling. Skin dimpling itu terjadi karena ada suatu kerusakan ya pada Cooper's ligamen yang tadi kita udah bahas di anatomi ya, sehingga dia akan menyebabkan dimpling dari kulitnya. Periode orange ini disebabkan oleh karena suatu adanya lymphedema yang disebabkan oleh karena breast cancer ya. Ini merupakan contoh nipple discharge nih. Nah, kita juga harus cek ya, nipple discharge di nipple areola complex. Itu bisa kita lihat kalau misalnya cairannya yang keluar apakah spontan ataupun harus dirangsang dulu baru dia keluar gitu ya. Nah, terus apa sih gunanya kita minta pasiennya ada beberapa posisi kayak gini? Nah, itu kita mau lihat apakah dia sudah terfiksasi belum sama chest wall ya atau sama batas posteriornya, yaitu yang tadi kita udah bahas juga ya, pectoralisnya. Jadi biasanya kita minta pasien untuk melakukan suatu kontraksi dari pectoralisnya. Lalu kita lihat apakah benjolannya bergerak ataupun nggak bergerak. Ya, itu kita bisa melihat bahwa dia sudah terfiksasi belum gitu. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan palpasi. Palpasi pasiennya tiduran seperti di gambar ini ya posisinya ya. Lalu posisi tangan kita seperti ini. Kita memakai 3 jari ya. Lalu kita lakukan dengan palpasi ya. Nah, lalu kita lakukan bisa dengan 3 cara. Pertama dengan sirkular, kedua dengan wedge, lalu ketiga dengan vertical strip ya. Salah satunya saja. Namun kita harus periksa kedua sisi, kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai sirkuler, boleh sirkuler, tapi harus kanan dan kiri. Gitu. Nah, selanjutnya belum selesai, kita juga harus cek KGB. Nah, KGB juga ceknya kiri dan kanan, jangan lupa. Kalau misalnya dulu waktu aku sekolah, kita belajarnya jabat tangan gitu kan. Jadi kalau kita mau cek pasien KGB pasien sebelah kiri, aksila, kita jabat tangan dengan tangan kiri, lalu tangan kanan kita palpasi. Begitupun juga sebaliknya, ya. Lalu kita cek supraclavicular dan juga infraclavicular, ya. Oke, nah ini contohnya. Misalnya ada pasien datang nih dengan kayak gini, gimana caranya kita deskripsi masanya nih? Nah, kita deskripsinya dengan pada payudara kiri di kuadran superolateral, ini kan kita bagi menjadi, kita bagi menjadi 4 kuadran ya. Nah, jadi dia di superolateral, arah pukul 1 sampai 2, sekitar 2 cm dari nipple areola kompleks, teraba massa tunggal pada batas tidak tegas, diameter kurang lebih 3 cm, mobile, nyeri saat dipalpasi, terdapat eritema pada kulit di atasnya, tidak ditemukan discharge ataupun retraksi pada nipple. Gitu ya caranya ya. Oke, nah ini yang penting kita harus lakukan edukasi kepada masyarakat kita ya, bahwa harus melakukan sadari atau memeriksa payudara sendiri ya. Kapan sadari itu dilakukan? Sadari itu dilakukan secara teratur ya. Sekali sebulan, 7 sampai 10 hari setelah haid hari pertama. Oke, ini cara-caranya ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita lakukan suatu namanya pemeriksaan penunjang. Nah, dari American College of Surgeons memiliki rekomendasi mengenai screening dari breast cancer ya. Jadi wanita berusia 40 sampai 44 tahun sebaiknya melakukan suatu annual screening atau screening per tahun ya. Lalu 45 sampai 54 tahun biasanya dia diharuskan bahwa mamografi. Ini merupakan suatu rekomendasi ya. Nah, selanjutnya kalau di atas atau lebih dari 55 tahun, maka dia bisa setiap 2 tahun untuk screening ya. Oke. Selanjutnya, ini pemeriksaan penunjang yang pertama.
kalau misalnya kita bisa lihat, ini merupakan mamografi ya. Mamografi itu ada beberapa view, biasanya kita paling banyak pakai cuma 2, craniocaudal dan juga mediolateral oblique view. Nah, biasanya kalau pemeriksaan mamografi ini disarankan pada wanita-wanita usia 45 sampai di atas 45 sampai 50 tahun. Kenapa sih? Soalnya pada mamografi ini lebih akurat pada jaringan breast yang sudah agak longgar. Jadi kalau misalnya dia masih padat, masih kencang, biasanya dia akan mengeluarkan hasil seperti ini. Di mana hasil ini sangat sulit ya untuk dibaca ya, dan juga tentunya interpretasinya tidak akan akurat. Ya, sehingga kalau misalnya di bawah 45 sampai 50 tahun biasanya disarankan untuk USG ya. Nah, ini contoh dari masa yang terlihat pada mamografi ya. Nah, untuk pelaporan dari mamografi sendiri nih biasanya kita akan melihat nih di laporan atau hasil mamografi pasien bahwa terdapat suatu namanya kategori BIRADS. BIRADS ini dipakai untuk menilai suatu kecurigaan terhadap malignansi. Kecurigaan terhadap malignansi berdasarkan gambaran dari mamografinya ya. Kita bisa lihat ada kategori 1, 0 ya, 0 sampai 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa lakukan namanya duktografi. Duktografi ini biasanya pada pasien-pasien yang dengan nipple discharge ya. Biasanya kita akan pakai suatu kontras, kita injeksi ke dalam duktusnya, lalu setelah itu kita lakukan suatu mamografi ya. Ini untuk melihat saluran-saluran atau duktus-duktusnya. Oke, selanjutnya ini yang paling sering akan kita lihat di klinis, ultrasonografi atau USG ya. Nah, USG dari breast itu biasanya juga sepaket dengan KGB. Kalau misalnya mamografi, pada saat kita lakukan mamografi itu biasanya akan terlihat sampai ke KGB. Kalau USG kita akan lakukan di kedua breast dan juga KGB ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa masa yang bisa kita lihat kalau di USG ya. Ini cystic mass nih. Pertama adalah cystic. Jadi dengan cystic itu kita bisa lihat bahwa ini batasnya tegas ya. Sangat jelas batas-batasnya, tegas, dan juga dia di tengahnya dia nggak ada echo ya, jadi dia echo free center. Ini biasanya mengarah ke arah benign mass yang ini. Kenapa mengarah ke benign? Karena dia batasnya masih tegas, meskipun dia padat, dia memiliki batas yang tegas dan juga bentuknya teratur, reguler ya. Nah, kalau misalnya yang ini, dia ini fibrocystic mass. Jadi dia setengah fibros, setengah sistik. Nah, ini bagian sistiknya, ini bagian fibrosnya ya.